Milan selangkah lagi amankan striker kelas dunia Divock Origi. AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan striker yang disebut bos Liverpool Jurgen Klopp sebagai pemain kelas dunia Divock Origi. Origi mendarat di Liga Inggris pada musim panas 2015 silam dari Lille, dan meskipun penampilannya sebagai starter terbatas, tak diragukan lagi bahwa ia memiliki pengaruh besar di skuad The Reds di bawah asuhan Jurgen Klopp. Ia mencetak gol di semifinal Liga Champions yang membalikan kedudukan saat melawan Barcelona, menjobol gawang Tottenham Hotspur di partai final, dan sejumlah gol vital lainnya. Klopp bahkan menyorakan pujian kepada pemain internasional Belgia tersebut setelah ia mencetak gol dalam derby Merseyside antara Liverpool melawan Everton akhir pekan kemarin. Divock adalah pemain kelas dunia dan kemanapun ia pergi, saya tahu dia akan bermain dengan sangat baik. Apa yang terjadi pada kami pada babak kedua dengan Everton tidak akan mungkin tanpa dia di lapangan, ujar sang manajer. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Rossoneri hanya tinggal menunggu detail-detail final transaksi untuk dirampungkan, dan kemudian segalanya bakal tuntas dengan kesepakatan diperkirakan bakal dicapai beberapa pekan ke depan. Area striker merupakan salah satu yang perlu tambahan kekuatan pemain besar, dan pemberitaan tersebut menambahkan kesepakatan yang terjalin antara Milan dan Origi adalah kontrak berdurasi 5 tahun. Namun nominal resminya masih perlu menunggu lebih lama untuk diketahui. Masa depan Florenzi masih diliputi tanda tanya. Saat ini, Alessandro Florenzi sedang bekerja keras agar bugar tepat waktu untuk membantu upaya Milan meraih Scudetto. Namun demikian, masa depannya di San Siro masih diliputi tanda tanya. Pemain berusia 31 tahun itu saat ini masih menjalani perawatan cedera meniskus di Milan selesai pertandingan 0-0 melawan Bologna. Kemarin dia berlari di lapangan tempat latihan untuk pertama kalinya sejak cedera, dan dia berharap bisa kembali tepat waktu untuk pertandingan melawan Hellas Verona pada 9 Mei nanti. Seperti yang disorot oleh calciomercato.com, Milan siap untuk melakukan pembicaraan dengan AS Roma mengenai kepindahan permanen Florenzi sebelum cedera terakhirnya. Tetapi sekarang manajemen Rossoneri sedikit lebih ragu untuk melakukan investasi pada Florenzi. AC Milan ingin melihat bagaimana akhir musim ini berjalan sebelum mereka membuat keputusan akhir, terutama karena tidak ada tanda-tanda bahwa Roma bersedia memberikan diskon pada opsi pembelian 4,5 juta euro yang telah disepakati sebelumnya terkait dengan peminjamannya di awal musim. Florenzi selalu menunjukkan etos kerja tinggi selama membela Panji Rossoneri dan telah membuat banyak fans Milan jatuh hati padanya. Musim ini, pemain yang sempat membela PSG itu telah memainkan 21 pertandingan di Serie A dengan sumbangsih 1 buah gol. Olivier Giroud, takdir Scudetto ada di tangan AC Milan. Sang striker veteran mengklaim skuad Rossoneri makin optimistis meraih Scudetto musim ini setelah tahu Inter tumbang di markas Bologna. Olivier Giroud mendesak AC Milan untuk tidak membuang kesempatan besar meraih Scudetto Serie A musim ini, di mana posisi mereka saat ini menguntungkan. Rossoneri nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 74 poin, unggul 2 atas Inter Milan yang gagal mengkudeta mereka setelah secara mengejutkan kalah 2-1 dari Bologna dalam laga tunda Kamis 28 April kemarin. Milan kini favorit merengkuh Scudetto musim ini karena selain unggul 2 poin, mereka juga unggul di aspek head-to-head dengan rival kota tersebut. Saya pikir kami memiliki semua yang diperlukan untuk menang. Kami tidak boleh menutupi itu dan kami sangat berkonsentrasi untuk pertandingan hari Minggu melawan Fiorentina, kata penyerang 35 tahun asal Prancis itu kepada Sport Mediaset. Yang paling penting adalah Inter kalah di Bologna, jadi kami memiliki takdir kami di tangan kami. Kami hanya perlu berkonsentrasi pada sepak bola kami sendiri.
Saya pikir kekalahan Inter membuat kami lebih bersemangat. Kami memiliki kerendahan hati dan kepercayaan diri untuk terus memenangkan setiap pertandingan. Sekarang, yang diperlukan Milan adalah menyapu bersih 4 laga tersisa musim ini dengan kemenangan untuk menentukan takdir Scudetto mereka sendiri. Hanya saja, lawan-lawan yang akan mereka hadapi tidaklah mudah. Setelah menjamu Fiorentina di San Siro pada Minggu 1 Mei, Milan masih harus menghadapi tantangan Hellas Verona, Atalanta, dan Sassuolo. Empat pemain yang harusnya tak pernah dijual AC Milan. AC Milan membuat keputusan salah dalam kebijakan transfer mereka karena membuang 4 pemain ini padahal sangat berkontribusi untuk klub. AC Milan diambang gelar Liga Italia musim ini setelah rival sekotanya Inter Milan meraih hasil buruk di pertandingan tunda pekan ke-20 melawan Bologna Kamis 27 April kemarin. Itu merupakan pertandingan tabungan bagi Inter Milan untuk bisa menyalip perolehan poin AC Milan di tabel klasemen sementara Liga Italia. Jika mampu meraih kemenangan, Inter Milan akan menggeser AC Milan di posisi puncak dengan keunggulan 1 poin. Saat ini, AC Milan memimpin dengan 74 poin, sedang Inter di urutan kedua dengan 72 poin. Jika menang, perolehan poin Inter Milan tak bisa dikejar dengan keunggulan 1 angka dalam 4 laga sisa andai kedua tim mampu menyapu bersih kemenangan. Hampir 1 dekade terakhir, AC Milan kesulitan bersaing untuk merebut gelar Liga dan turnamen domestik, apalagi level Eropa. Hal itu tidak lepas dari finansial keuangan klub yang masih miskin dalam melakukan belanja pemain sesuai kebutuhan pelatih. Bahkan tidak sedikit pemain bintang yang jadi andalan dijual untuk mendapatkan dana segar dan menggantikan dengan pemain kelas 2 atau muda. Alhasil, kurangnya kekuatan dan kedalaman tim membuat AC Milan tak bisa bersaing dalam 10 tahun terakhir. Beberapa pemain yang dijual bahkan tidak layak untuk dilego melihat kontribusinya yang cukup baik. Siapa saja mereka? Manuel Locatelli. Salah satunya ialah Manuel Locatelli. Dia dipromosikan ke tim senior AC Milan pada 2015. Namun gelandang asal Italia itu tidak pernah menunjukkan permainan yang bagus untuk membuktikan dirinya. Gaya permainan Locatelli sangat mirip dengan idolanya Andrea Pirlo. Dia mendikte permainan dari lini tengah. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai serba bisa dan dapat beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Pierre-Emerick Aubameyang. Kemudian ada nama Pierre-Emerick Aubameyang. Tidak banyak yang tahu bahwa Pierre-Emerick Aubameyang pernah menjadi pemain AC Milan. Dia bergabung dengan Akademi Pemuda klub Serie A dan dipinjamkan ke beberapa klub untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Sayangnya, penyerang asal Gabon itu tidak pernah benar-benar mendapat kesempatan bermain untuk tim senior. Aubameyang kemudian dipinjamkan dan dijual ke Saint-Étienne pada 2011. Di sana dia mulai menarik lebih banyak minat dari klub lain. Thiago Silva. Thiago Silva juga jadi salah satu pemain yang seharusnya tidak dilepas AC Milan. Thiago Silva didatangkan AC Milan dari Fluminense pada 2009. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti dan bimbingan Paolo Maldini, pemain berasal itu tumbuh menjadi bek yang bagus. Tackle cerdas dan kemampuan udaranya yang luar biasa sangat berguna bagi Milan. Dia membuat 119 penampilan untuk klub di semua kompetisi, memenangkan masing-masing 1 gelar Serie A dan Supercoppa Italiana dalam 3 musim. Silva kemudian mendapat banyak pengakuan dari dunia sepak bola Eropa. Dia menarik minat beberapa klub top Eropa. Leonardo Bonucci. Nama lainnya ialah Leonardo Bonucci. AC Milan secara historis memiliki beberapa bek yang luar biasa di tim mereka. Mereka mengontrak Leonardo Bonucci dari Juventus pada 2017, usai tampil mengesankan di sana. Dengan pengalaman besar, bek tengah veteran itu diharapkan memimpin lini belakang Milan. Sayangnya, itu tidak terjadi karena Bonucci berjuang lebih besar untuk bermain di Milan. Usai beberapa kali menampilkan kinerja buruk, Bonucci mulai kehabisan dukungan.
Seandainya Milan lebih banyak bersabar, kondisi Bonucci mungkin bisa berbeda. Bonucci pergi setelah 1 musim, membuat 51 penampilan untuk Milan di semua kompetisi.